Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kurnia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 5 Wringin Pitu, Kecamatan Tegal Glimo, Kabupaten Banyuwangi. Saya melakukan aksi nyata pada tugas modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah dengan 2 kegiatan. Kegiatan pertama, saya bersama siswa membuat keyakinan kelas sebagai wujud nyata dalam membangun budaya positif di sekolah. Kegiatan kedua, saya dengan rekan guru penggerak lainnya berkolaborasi mengadakan kegiatan workshop dengan tema meningkatkan mutu pendidikan melalui budaya positif di sekolah. Kegiatan yang kami lakukan ini didukung oleh KKG dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Berikut video aksi nyata saya. Selamat mengikuti. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun
Guru Penggerak Kecamatan Tegal Timur tahap 7 yang insya Allah ada 6 personil nih. Yang saya hormati peserta workshop budaya positif di lingkungan pendidikan yang insya Allah pada pagi hari ini diikuti oleh 7 lembaga SD di wilayah Kudus 7. Kurang lebih berapa orang ya? 47 orang, alhamdulillah. 60. Okay. Nanti tolong nih untuk daftar hadirnya nih. Yang kedua, selawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, saya jamak, ya, tadi sudah saya sebutkan, saya jamak Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi ini, pada acara ini. Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas terselenggaranya program yang baik ini yang membawa ke depan dampak positif untuk perkembangan para pendidik semuanya tidak terkecuali, mulai dari guru, PTT, P3K maupun PNS maupun Bapak Ibu kepala sekolah. Ini adalah tujuan utamanya sehingga program ini bisa dilaksanakan sedemikian rupa dengan harapan meningkatkan budaya positif yang ada di masing-masing lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan SD baik negeri maupun swasta. Bapak serta Ibu dan saudara sekalian, ini dalam program ini nampaknya ini adalah salah satu program dari PKG yang bekerja sama dengan
para tutor atau para penyaji yang berangkat dari GB atau guru penggerak ini nampaknya sangat dibutuhkan sekali, sangat penting sekali. Memang di era sekarang ini Bapak Ibu, di era sekarang dan ke depan nanti, ini tentunya yang namanya guru penggerak ini betul-betul mendapat perhatian yang lebih. Tidak melihat itu apakah dari P3K atau dalam menggerakkan komunitas praktisi. Kami diberi waktu 4 minggu untuk mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah ini. Jadi 4 minggu ini kami gunakan untuk persiapan membuat rancangan tindakan, kemudian persiapan materi, terus membangun kolaborasi. Sudah Bapak Ibu laksanakan atau sudah Bapak Ibu jalankan di lingkungan sekolahnya masing-masing. Jadi yang kami sampaikan ini sebetulnya teknisnya ya. Apa budaya positif itu tujuannya adalah untuk mengimplementasikan pemahaman tentang budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman, nyaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, untuk memahami budaya positif ini ada 6 kunci. Next, ada kode. Penasaran, insya Allah nanti akan disampaikan ya. Terutama pada timnya Mas Andri ini, pokoknya kudu ditunggoni sampai awal sampai selesai, kasih semangat ya. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Tadi sudah disampaikan bahwa budaya positif ini sebetulnya sudah Bapak Ibu jalankan. Yang termasuk budaya positif ini adalah berupa nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ya itu timnya Mas Adi. Budaya positif yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Tadi ada bocoran literasi sekolah. Apalagi ada yang bisa menjawab? Itu yang di depan. Nah, berjabat tangan. Berjabat tangan. Nah ini contoh gerakan literasi di sekolah. Itu misalnya begini Bapak Ibu. Jadi ada program, mungkin beberapa sekolah sudah menerapkan program ini yang membaca 5 menit atau 10 menit sebelum kegiatan pelajaran dimulai. Membaca buku selain buku pelajaran, bisa berupa novel, potongan-potongan koran, dongeng, cerita, atau bahkan resep masakan mungkin di situ bisa dibaca. Ini namanya gerakan literasi sekolah. Waktunya ada Ibu Ma'rifatul Sa'adat, Ibu, ada Mas Andri, kemudian ada Bapak Yaja Anindara. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kenapa ada kegiatan semacam ini? Ada kegiatan sosialisasi tentang pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Ini merupakan tugas kami dari program pendidikan guru penggerak, bahwa kami diberi waktu selama 4 minggu Bapak Ibu untuk mengadakan sosialisasi seperti ini. Jadi mulai dari rancangan tindakan, kemudian persiapan materi, dan juga membangun kolaborasi dengan KKG, KKS, Korwil, dan juga Dinas Pendidikan. Nah ini berkaitan dengan
nilai dan peran kami sebagai guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam hal ini. Saya merasa ini adalah kolaborasi yang cukup baik. Dan tentu saja sangat bermanfaat sekali bagi kami tim calon guru penggerak. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu kita awali materinya di sini dengan tema peningkatan mutu pendidik dan pembinaan dinas budaya positif di lingkungan sekolah. Sebetulnya budaya positif ini sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolahnya masing-masing. Yang kami sampaikan ini hanya teknisnya ya. Apa budaya positif? Jadi tujuannya adalah budaya positif di sekolah ini untuk mengimplementasikan pemahaman tentang budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman, nyaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kunci konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu, kalau kita mau menerapkan budaya positif di sekolah, maka kita harus menguasai konsep inti sebagai berikut. Yang pertama adalah paradigma belajar dan disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi. Ada kebutuhan dasar manusia, peraturan misalnya jam datang, jam pulang seperti itu. Kemudian apalagi pada anak-anak, kalau misalnya begini Bapak Ibu, ini apa Pak? Iya, mendengar dan berkaitan dengan peraturan-peraturan, kepatuhan-kepatuhan begitu ya. Kalau kira-kira ada yang melanggar disiplin, kira-kira kamu melanggar peraturan, mendapatkan apa? Hukuman, gitu ya. Nah, jadi yang ada di benak kita, disiplin itu berkaitan dengan peraturan-peraturan, kepatuhan, juga hukuman. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru itu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan. Waktu pretest tadi paling ini jawabannya salah. Ya, betul Bapak Ibu. Iya, jawabannya salah. Nanti kita betulkan ketika pas post test ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap dalam menerapkan disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu tidak bisa dipaksa-paksakan. Disiplin itu harus lahir dari diri kita sendiri. Tapi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka perlu penguasa lain. Kalau di sekolah kira-kira penguasanya siapa Bapak Ibu? Kepala sekolah. Kalau di kelas penguasanya siapa Bapak Ibu? Nah, Ibu guru. Jadi kalau kita di kelas kok tidak ada, maksudnya tidak bisa disiplin secara mandiri atau lahir dari kemauan kita sendiri, maka kita perlu mendisiplinkan orang lain atau penguasa lain yang perlu mendisiplinkan kita. Nah, Bapak Ibu, ini namanya
motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu nanti di nilai-nilai kebajikan universal dan tentang motivasi intrinsik, ekstrinsik ini nanti akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Next. Nah, Bapak Ibu, saya kira dari saya sudah cukup. Sebelum saya akhiri, ini ada aksi nyata ya. Jadi aksi nyata ini saya terapkan di sekolah saya sebagai tugas dari program guru penggerak. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan keseluruhannya karena durasinya terlalu panjang. Jadi aksi nyata ini saya persingkat. Mohon sejenak untuk menyaksikan. Nah, ini Bapak Ibu saya bertugas di SD Negeri 5 Ringen Pintu. Ada yang melaksanakan sholat duha, itu yaitu di awal pembelajaran di awal. Ini kegiatan jalan-jalan di luar. Sangat mudah sekali Bapak Ibu sumber belajar di daerah kita itu banyak sekali, terutama di luar sekolah. Kalau di sini mungkin lebih bervariasi. Ya Pak, ini petani juga guru ya, jadi kolaborasinya juga kalau gurunya sebagai petani juga. Jadi anak-anak di sekolah itu karena kondisinya berbeda ya, kalau di sekolah mungkin jenuh malah jadi ya beberapa orang sebenarnya bisa bersekolah tapi mereka harusnya bersekolah. Nah ini menyusun laporannya ada jamu nek bukuan. tidak harus kita bersama kembali ke kelas Bapak Ibu. Kegiatannya di luar lingkungan sekolah. Kemudian ketika kembali ke sekolah menyusun laporan. Menyusun laporan karena menggunakan laptop maka ini perlu bimbingan Bapak Ibu guru dan kita perlu kolaborasi dengan kelas lain. Itu susunan ya kalau saya biasanya ke operator. Jadi ke operator atau guru yang berkompeten yang ahli IT dan kita bisa minta tolong untuk menyusun laporannya. Pak Ibu, saya kira cukup sampai di sini materi saya. Akan dilanjutkan oleh materi berikutnya Ibu Ma'rifah Sa'adah. Mohon silakan Ibu. Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada sebelumnya untuk pertanyaannya yang mulia. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua tentang 5 kebutuhan dasar. Tadi di awal sudah disampaikan tentang paradigma pendidikan. Keseluruhan luar biasa nih. Pada zamannya orang-orang masih sibuk kerja sawah, boleh pangan, boleh menir dan sebagainya. Geser Dewantoro dengan metode yang luar biasa sudah menanamkan nilai-nilai pendidikan yang luar biasa. Terus selanjutnya materi
ya Bu ya. Oke. Sama benar ya Bu ya. Ini apa Bu? Ini. Ini Bu. Marina di atas menara. Marijo, Mari di atas menara, di atas menara, Marijo menari, Marijo di atas menara, di atas menara, Marijo menari. Sesi berikutnya Peraturan misalnya jam datang, jam pulang seperti itu. Kemudian apalagi pada anak-anak, kalau misalnya begini Bapak Ibu, ini apa Pak? Iya, mendengarkan berkaitan dengan peraturan-peraturan, kepatuhan-kepatuhan begitu ya. Kalau kira-kira ada yang melanggar disiplin, kira-kira kamu melanggar peraturan, mendapatkan apa? Hukuman, gitu ya. Nah, jadi yang ada di benak kita, disiplin itu berkaitan dengan peraturan-peraturan, kepatuhan, juga hukuman. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu, ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru itu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan. Waktu pre-tes tadi kalian ini jawabannya salah. Ya, betul Bapak Ibu. Iya, jawabannya salah. Nanti kita betulkan ketika pas post test, ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap dalam menerapkan disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu tidak bisa dipaksa-paksakan. Disiplin itu harus lahir dari diri kita sendiri. Tapi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka perlu penguasa lain. Kalau di sekolah kira-kira penguasanya siapa Bapak Ibu? Kepala sekolah. Kalau di kelas penguasanya siapa Bapak Ibu? Nah, Ibu guru. Jadi kalau kita di kelas kok tidak ada, maksudnya tidak bisa disiplin secara mandiri atau lahir dari kemauan kita sendiri, maka kita perlu mendisiplinkan orang lain atau penguasa lain yang perlu mendisiplinkan kita. Nah, Bapak Ibu, ini namanya motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bapak Ibu, nanti di nilai-nilai kebajikan universal dan tentang motivasi intrinsik, ekstrinsik ini nanti akan disampaikan oleh pemateri berikut.
hidupnya. Next, nah Bapak Ibu, saya kira dari saya sudah cukup. Sebelum saya akhiri, ini ada aksi nyata ya. Jadi aksi nyata ini saya terapkan di sekolah saya sebagai tugas dari program guru penggerak. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan keseluruhannya karena durasinya terlalu panjang. Jadi aksi nyata ini saya persingkat. Mohon sejenak untuk menyaksikan. Nah, ini Bapak Ibu saya bertugas di SD Negeri 5 Lingit Pitu. Sangat mudah sekali Bapak Ibu sumber belajar di daerah kita itu banyak sekali, terutama di luar sekolah. Kalau di sini mungkin lebih bervariasi. Ya Pak, ini petani juga guru ya, jadi kolaborasinya kita kalau gurunya sebagai petani juga. Jadi anak-anak di sekolah itu karena kondisinya berbeda ya, kalau di sekolah mungkin jenuh, malah jadi ya bapak peluang sebenarnya kita pasti mereka tahunya nah ini nanti laporannya Ada jagung nek bukuan. Di luar dari lingkungan sekolah. Kemudian ketika kembali ke sekolah menyusun laporan, menyusun laporan karena menggunakan laptop maka ini perlu bimbingan Bapak Ibu guru dan kita perlu kolaborasi dengan kelas lain untuk susunan ya. Kalau saya biasanya ke operator, atau guru yang bekerja yang ahli IT dan kita minta tolong untuk menyusun laporannya. Saya kira cukup sampai di sini materi saya. Akan dilanjutkan oleh materi berikutnya Ibu Ma'rifah Sada. Mohon silakan Ibu. Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada sebelumnya buat pertanyaannya yang mulia. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua tentang 5 kebutuhan dasar. Tadi di awal sudah disampaikan tentang paradigma pendidikan ketertiban luar biasa nih. Pada zamannya orang-orang masih sibuk kerja sawah, boleh panen, boleh menir dan sebagainya. Ketertiban luar dengan metode yang luar biasa sudah menanamkan nilai-nilai pendidikan yang luar biasa. Untuk selanjutnya materi 5 kebutuhan dasar manusia. Mari. Ya. Mohon persilakan kepada Bu Mari untuk menyampaikan materi 5 kebutuhan dasar manusia. Baiknya, baiknya. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, apa sih kebutuhan dasar kita itu? Betul sekali. Makan, hidup, tempat tinggal, dan pakaian.
sekali, semuanya betul. Memang hebat-hebat guru, bapak ibu guru yang luar biasa ini. Nah, untuk mewujudkan kebutuhan dasar manusia itu, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana bekerja, betul sekali. Lalu apa lagi? Minta. Oh, adalah supervisi. Ada suaminya, ada supervisi. Ini dan yang terakhir, jangan lupa bahagia ini paling penting kan? Karena tanpa bahagia kita akan tetap merasakan kesehatan. Yang terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya Bapak Ibu bisa beristirahat sebentar untuk coffee break. Monggo. Di sepak bola misalnya, visinya untuk besar dirinya mungkin saja di sepak bola. Misalkan Pak Okta visinya untuk besar dirinya di olahraga di voli, kemarin selamat untuk Pak Okta juara 4 di Okta ya, itu termasuk motivasi yang bisa ditiru untuk berburu olahraga yang lain. Lanjut Pak, menghargai diri sendiri ya. Ini motivasi tertinggi, yaitu motivasi internal atau intrinsiknya. Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ada kesadaran penuh dalam dirinya, lalu nilai-nilai yang mereka hargai. Setelah itu orang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut sudah penuh dengan kesadaran. Jadi dia ingin melakukan secara penuh, termotivasi secara penuh untuk hal-hal kebaikan yang mereka yakini. Setelah itu ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Mandirian, kejujuran, hormat, sama juga. Nah, menurut tujuh seumur hidup juga sama yang bisa diterapkan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Intinya semua yang positif. Nah, ini juga menurut saya esensial, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Intinya kalau pakai keyakinan kelas ini, insya Allah sudah setiap hari dengan paham. Maksudnya kita tidak bisa membuat keyakinan itu yang jelek-jelek. Misalnya anak suka bohong, tidak mungkin ya. Anak tidak tertib, tidak mungkin. Pasti semua tujuannya yang baik. Tujuannya adalah kebajikan, tujuan yang positif. Ini juga menurut virtual project, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, semua ini tidak ada yang jelek-jelek. Kedermawanan, berprinsip, toleransi dan lain-lain sebagainya. Seperti yang sudah program Merdeka Belajar. Budaya positif itu merupakan sebuah kebiasaan baik yang harus ditanamkan dalam diri siswa melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik. Pembiasaan baik itu adalah sangat besar terciptanya dengan belajar yang kondusif dalam membentuk profil Pancasila yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu dalam kurikulum Merdeka. Untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya, yaitu kepada siswa, tanpa ada sesuatu yang kurang baik dalam dirinya. Rasulullah salah menekankan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebetulnya nilai kebajikan tadi pada